Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau membagikan tutorial atau tips untuk memasang noken as lift tinggi ya. Apa aja yang harus kita perhatikan? Ayo, mari kita mulai. Nah, di sini nih saya sudah mensimulasikan atau gambar ya. Ini gambar ini batang klep ya. Batang klep. Ini dasar klep. Nah, di sini dasar klepnya tidak kita pakai. Kalau misalkan ada retainernya atau retainer bawah, ini kita nggak gunakan dulu. Ini untuk gambaran aja. Terus kita ke retainer atas. Retainer atas ini, sini yang garis merah ini nih, garis merah, nih ya. Ini ada garis merah nih. Nih garis merah. Ini perumpamaan itu kuku klep ya. Kuku klep. Nah, jadi yang kita perhatikan di sini nanti nih. Nih, retainer ini termasuk kuku klepnya terhadap seal klep ya, jarak main nanti nih. Nah, terus kita jarak main per ya, jarak main per. Ini gambar per ya, simulasinya ini gambar per. Ini gambar per, ini simulasinya aja. Nah, ini jarak main per juga dari noken as pre atau tidak menekan sampai noken as menekan lift sampai maksimal ya, lift maksimal. Nah, ini nih nanti garisnya saya tarik ke nomor 2 nih ya. Dah, langsung aja saya jelasin ya. 1. Jarak main retainer atas ke seal klep. Ini termasuk dengan kuku klepnya ya, kuku klep. Jadi kalau misalkan menggunakan lift tinggi, kita perhatikan. Kalau terlalu lift tinggi tetapi jarak main retainer terhadap seal klep sudah habis, itu mau nggak mau kita harus papas retainer dan kuku klepnya, dipendekin sampai ketemu ada prenya ya, ada jedanya atau ada longgarnya. Jadi retainer dan kuku klep terhadap seal klep tidak terbentur atau tidak merusak seal klep. Itu ya. Oke, itu dipapas ya. Kalau misalkan perumpamaannya bawaan ini terjadi biasanya terhadap head standar bawaan pabrik. Lain cerita kalau klepnya rubahan, biasanya kalau head rubah itu seal klepnya atau bos klepnya itu sudah diperpendek dari tukang bubut. Jadi aman untuk klip tinggi. Tinggal kita main jarak per aja. Jarak per. Ya, ini pembahasan jarak main retainer dan kuku klep ke seal klep udah ya. Ini kita yang kedua. Jarak main per klep. Nih, jarak main per klep sampai tertekan habis, titik mati per atau yang sebut sekarang lagi hits to stroke per klep ya. Sebutannya itu sampai per klep tertekan habis dengan tumpuan ya lip noken as menekan pelatuk ya. Itu. Ini harus kita perhatikan.
Ya, ini ya. Retainer atas ke dasar head. Dasar head ini kita sekali lagi tidak menggunakan retainer bawah simulasinya. Kalau pakai retainer bawah tinggal ngurangin lagi aja. Tinggal ngurangin lagi. Berapa ketebalan retainer bawahnya? Kalau retainer bawahnya tebelnya misalnya 1 mili atau 1,5 mili, ya tinggal kurangin nanti 1,5 mili atau 1 mili. Terus kalau misalkan itu sudah ya, sudah nih jarak main. Kalau pakai per klep racing ini biasanya jarak mainnya itu biasanya per klep racing udah cukup luas ya, cukup luas atau lebih titik mati bawahnya lebih rendah, tapi per klep memang lebih panjang ya posisinya. Misalnya dari per klep standar dia bisa lebih panjang kalau yang per klep racing, karena dia punya profil ulir yang renggang ya gitu. Itu diperhatikan juga kekuatan per klepnya kalau untuk harian gitu. Apalagi kalau buat balap sih banyaklah per klep yang racing. Per klep racing yang buat balap banyak per klep racing yang buat balap, tinggal nyesuaiin aja tuh ya. Udah nih pembahasan per klep, tinggal pembahasan per klep sudah ya. Kita ke pembahasan nomor 3 nih ya. Nomor 3 ini titik temu klep saat overlap knock on as ya. Gap jarak klep in dan X itu diperhatikan di posisi di head ya. Misalkan di head nih, ini saya head saya yang buat teman saya kerja nih dari dulu. Ini kita putar knock on as-nya, nanti dipasang, misalkan dipasang di knock on as-nya dipasang di head, itu kita putar. Kalau ini keseluruhannya udah aman, kita udah ukur bagus nih keseluruhannya ini ya, keseluruhannya udah bagus, kita putar saat overlap. Saat overlap itu nanti masih ada jarak gak antara klep in, jarak antara klep in dan klep X. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai terbentur ya. Itu poin yang paling penting. Itu klep in dan X nggak boleh kebentur. Udah itu ya. Gapnya harus diperhatikan, gap jarak klep saat bebas. Itu perumpamaannya ya seperti ini ya. Nih, perumpamaannya seperti ini. Nih gap nih yang disebut gap ini ya, gap bebas ya, pere ya. Klep lagi tidak menekan. Nah ini biasanya kalau udah untuk lip tinggi, untuk lip tinggi ini kalau kayak gini nih, itu atau overlapnya tinggi, itu bisa ya 4,5 atau 4,5 sampai 5 milian lah ya kalau yang klep perubahan. Tapi kan terkendala di kalau kita pakai klep standar atau head bawaan pabrik. Nah ini harus benar-benar semuanya keseluruhannya harus diperhatikan benar-benar ini. Ini bagian head nih ya, harus benar-benar diperhatikan bagian head. Itu
Itu harus benar-benar, kalau soalnya gapnya sedikit dari bagian jarak main ini retainer ke dasar head sedikit. Itu harus kita modif dah semuanya kalau untuk head standar. Kalau head rubahan tuh biasanya kita bisa menyesuaikan tinggi klep berapa potongannya gitu ya. Nah ini kalau misalkan ini nggak bisa muter nokonasnya kalau pakai head standar, terlalu tinggi overlapnya, ya kan. Lift kita udah atur, liftnya bisa nokonas bisa muter, tapi untuk overlap dia nggak mau, terbenturnya udah bener-bener mentok. Kalau bisa ganti aja nokonasnya, jangan dipaksain kalau bisa ya. Ganti nokonasnya yang lebih rendahan lagi tuh. Kalau misalkan bisa muter sedikit, itu bisa kita akalin. Klepnya sedikit diperkecil, misalnya 0,5 mili, terus diserong nih bagian X diserong 0,5 dikecilin, misalkan 22 bikin 21,5, terus diserong sedikit pinggirannya ya. Terus kalau yang in kalau bisa jangan terlalu ekstrim, karena klep in ini rawan mendem nih klep in. Jadi kalau mau ngecilin di X aja, ngecilin sedikit diserong. Itu untuk noken as yang overlapnya tadi pas mau dipakai itu bisa muter tapi sedikit banget jarak mainnya klep in sama X, itu yang bisa itu. Tapi kalau udah parah jangan dipakai, mendingan ganti sama yang lain ya. Dah saya kira cukup sekian ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, sama-sama belajar. Ini saya berbagi cerita atau pengalaman berdasarkan pengalaman saya ngerubah atau modifikasi noken as dari awal saya belajar pakai tangan, bahkan saya ya begadang sama noken as dulu ya. Bisa dibilang begitu ya. Udah cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.